47. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Fikri. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Fikri Suri dengan NIM 535012. Saya Ahmad Julian Andres dengan NIM akhir 002. Hai, saya Siti Nur Fadila dengan NIM akhir 008. Saya Ratna Sariali Finanda Marati dengan NIM 5019. Saya Putri Laura Farida dengan NIM akhir 5021. Dan saya Dayang Urula Selfredi dengan NIM akhir 038. Yuk kita cari tahu. Hai Farah. Aku bingung ya. Tadi kan aku lagi bersih-bersih kambing. Terus tak lihat kok ambingnya itu rada bengkak dan kayak keras gitu loh. Itu kira-kira kenapa ya? Oh, itu mastitis. Mastitis? Mastitis itu apa? Kalian mau tahu mastitis itu apa? Yuk kita belajar bareng. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari mastitis. Mastitis sendiri adalah peradangan yang terjadi pada glandula mamae hewan ternak. Biasanya hewan ternak yang terkena mastitis ini adalah hewan-hewan yang memproduksi susu. Contohnya seperti sapi, lalu kambing etawa, kerbau maupun kuda. Nah, penyebab dari mastitis itu bisa karena zat kimia, lalu mikroba maupun tekanan mekanik. Mikroba yang biasanya menyerang mastitis ini bisa dari bakteri, virus maupun cendawan. Untuk bakteri yang biasa menyerang mastitis ada dari genus Staphylococcus dan Streptococcus. Lalu untuk cendawan yang biasa menyerang mastitis ini ada dari hamir yaitu Candida dan kapang yaitu Aspergillus. Mastitis dapat terjadi pada daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, lingkungan yang tidak sehat dan kelembapan yang tinggi ini dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri dan virus sangat cepat terjadi. Lalu mastitis dapat menyebabkan produksi susu yang menurun, kualitas susu yang tidak baik, lalu dapat juga menyebabkan biaya tambahan yang digunakan untuk perawatan dan pengobatan serta akan mempercepat waktu pengakhiran dan penggantian untuk ternak yang baru. Mastitis ini tersebar di berbagai negara, salah satunya yaitu negara Amerika, Denmark, Polandia, dan tentunya Indonesia juga termasuk karena Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kelembapan yang tinggi. Ditandai dengan adanya pembengkakan pada salah satu kuartil ambing bagian kanan atau kiri. Pada kambing jarang terjadi di kedua ambingnya, sedangkan pada sapi pola jarang terjadi pada keempat ambingnya. Mastitis biasanya ambingnya tampak keras, memerah, dan sakit saat disentuh. Bila diperah, susu pada ambing sapi ataupun kambing tersebut akan tampak encer dan terkadang sampai ada darahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis pada mastitis, yaitu dibagi 5, ada preakut, ada akut, subakut, ada subklinis, dan yang terakhir adalah kronis. Nah, untuk preakut ini ditandai dengan onset tiba-tiba, yaitu ada peradangan dan perubahan tingkat air susu, yaitu menjadi seros. Nah, untuk gejala klinis akut ini ditandai dengan hampir sama, yaitu secara tiba-tiba ada peradangan, namun tingkat keparahannya tinggi. Lalu untuk subakut ini ditandai dengan perubahan peradangan yang ringan, tidak ada perubahan pada ambing, namun ada komposisi air susu mengalami perubahan pada permukaannya. Lalu untuk subklinis ini ditandai tidak begitu jelas untuk gejala klinisnya, namun komposisi dari air susunya itu ada perubahan. Nah, untuk yang terakhir ini kronis, yaitu hampir sama dengan subklinis, namun gejala klinis pada tingkat kronis ini waktunya begitu cukup lama. Adapun untuk melakukan pendiagnosaan terhadap penyakit mastitis itu dilakukan dengan cara isolasi dan identifikasi terhadap penyakit hewan yang terinfeksi. Nah, hewan terinfeksi tersebut diambil air susunya dan diuji secara biomolekuler dengan media SDA atau yang biasa disebut dengan Soborot dextrose agar. Nah, di sini di dalam media SDA itu akan ditemukan cendawan yang memiliki ciri khas hifa-hifa yang terwarnai biru jika diwarnai dengan pewarnaan khusus. Nah,
Sedangkan untuk diagnosa banding itu karena karakteristik dari mastitis itu terjadi pembengkakan di ambing susu, maka diagnosa bandingnya itu yaitu neoplasma atau tumor mamai. Untuk yang selanjutnya yakni pengobatan, pencegahan, serta pemberantasan. Yang pertama yakni pengobatan. Jika hewan ternak terkena mastitis, maka kita dapat menghubungi dokter hewan terdekat, ataupun rumah sakit hewan terdekat, ataupun juga dinas. Nah, jika ingin menggunakan antibiotik atau pengobatan secara antibiotika, maka kita perlu resep dokter agar tidak terjadi resistensi antibiotik. Nah, selanjutnya yakni pencegahan. Terdapat beberapa macam. Yang pertama yakni melakukan sanitasi kepada kandang, menjaga agar kandang bersih, lalu perlunya untuk melakukan prosedur pemerahan yang baik. Selanjutnya kita perlu untuk meletakkan alat-alat pemerahan di tempat yang tidak lembab agar terhindar dari cendawan dan bakteri. Yang terakhir yakni pemberian nutrisi yang baik. Untuk yang ketiga yakni pemberantasan dari mastitis sendiri, yakni dilakukan dengan isolasi jika hewan ternak mengalami mastitis, lalu mengawasi lalu lintas ternak, mencegah ternak luar untuk masuk ke dalam kandang yang steril, dan untuk pemberantasannya dapat kita lakukan dengan pengafkiran jika telah kronis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu mastitis. Jadi untuk kedepannya teman-teman bisa lebih aware lagi tentang apa itu mastitis. Mungkin sekian dari kelompok 7 penyuluhan veteriner. Terima kasih. Bye.